Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya, kita pada hari ini diberikan suatu kesehatan dalam bentuk nikmat sehat. Sekarang sebelum pembelajaran, coba kalian periksa kerapihan kalian. Sudah rapi belum ya? Bajunya dimasukkan belum? Sudah? Kalau sudah rapi, dicek kolom meja dan juga kursinya. Sudah bersih belum? Sudah. Kalau sudah ya, untuk pagi hari ini ingin memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan untuk membaca doa silakan dipimpin oleh KM. Silakan KM ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kepada KM ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya sebagai wujud daripada kita sebagai pelajar yang berpancasila, maka di sini silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai profil pelajar Pancasila. Dimohon berdiri semuanya. Ibu ingin memberikan aba-aba ya. Kalau sudah aba-aba ketukan ketiga, silakan dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Dan untuk mengawali kegiatan pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya silakan acungkan tangan sambil bilang hadir. Ibu absen ya. Yang pertama Abian, Adinda, Bayu Samudra, Delia, Feli, Gibran, Ibnu,
Isro, Khairul Ilham, Lina, Muhammad Fajar, Muhammad Zidan, Nadia, Nurul Hatimah, Hendy, Restu, Cynthia, Sri Aulia, Tahta. Baik ya, tadi sudah Ibu absen satu persatu. Dilanjutkan ke media pembelajaran ataupun motivasi. Motivasi di dalam pembelajaran. Akan Ibu tayangkan videonya. Silakan kalian amati ya. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Cadangan ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Tadi sudah menyaksikan video motivasi yang berhubungan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Sekarang Ibu ingin memberikan suatu pertanyaan. Minggu kemarin yaitu kita membahas materi tentang apa? Keberagaman budaya lokal. Ada yang tanyakan tidak? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham ya, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi hari ini tentang masih yang berhubungan dengan kebudayaan lokal, di mana capaian pendidikannya ataupun capaian pembelajarannya. Yang pertama yaitu mampu berpartisipasi aktif mengembangkan lingkungan dan budaya lokal sesuai tingkatnya. Adapun tujuan dari pembelajarannya, peserta didik mampu berpartisipasi aktif
mengembangkan lingkungan dan budaya lokal sesuai tingkatannya. Dan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, Ibu ingin menayangkan lagi, yaitu video yang berhubungan dengan video pembelajaran hari ini, yang ada hubungannya dengan materi hari ini. Silakan nanti disaksikan. Setelah disaksikan nanti akan ada diskusi kelompok dalam bentuk Ibu akan membagikan lembar LKPD dan nanti hasilnya tersebut dipresentasikan. D. Menghargai produk dan jasa lokal. Kalian tentu sudah menandai apa saja makanan tradisional di daerah kalian masing-masing. Juga sudah tahu kedai atau warung mana saja yang menyediakan makanan tradisional tersebut. Tentu saja tak hanya soal makanan tradisional, kalian perlu juga mengenal produk serta jasa lokal di daerah masing-masing. Semakin banyak produk serta jasa lokal di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing akan membuat daerah kalian semakin maju. Produk lokal dapat berupa produk kerajinan masyarakat serta barang-barang lainnya. Sedangkan jasa lokal adalah layanan apapun yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. 1. Kerajinan masyarakat. Kerajinan masyarakat merupakan bentuk produk lokal. Umumnya produk kerajinan menyesuaikan dengan budaya masing-masing daerah, seperti ukiran Toraja serta patung Asmat. Kerajinan tersebut kebanyakan sebagai hiasan rumah, baik untuk dipasang di dinding maupun diletakkan di meja atau bufet. Beberapa kerajinan berupa alat-alat rumah tangga dan menjadi berharga karena keunikannya. Centong nasi dari batok kelapa, alas piring dari rotan, warna-warni tikar pandan, tas noken Papua, kerai bambu peneduh dari sinar matahari, dan sebagainya. Kerajinan tekstil juga menyebar di berbagai tempat. Di setiap daerah di Indonesia hampir selalu memiliki tekstil yang khas. Seperti batik di Jawa, tenun Sumba, songket Palembang, sutra Bugis. Masih sangat banyak kerajinan kain di Indonesia. Produk kerajinan Indonesia tidak hanya beredar di dalam negeri. Di luar negeri, kerajinan-kerajinan Indonesia juga sangat digemari oleh para pengoleksi kerajinan. Siapa tahu, di antara kerajinan yang dikoleksi orang-orang asing pun ternyata berasal dari daerah kalian. 2. Produk lokal. Produk lokal mungkin saja banyak terdapat di daerah kalian masing-masing. Seperti produk yang berupa sandang atau pakaian, baik yang terkait dengan kerajinan tradisional maupun produk modern. Beragam jenis pakaian, baik untuk laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang diproduksi di sekitar tempat tinggal masing-masing dapat disebut produk lokal. Produk lokal lain yang juga disandang adalah sepatu, sabuk, topi, dompet, hingga tas. Beberapa produk memiliki model dan kualitas yang sangat bagus, hingga dapat bersaing dengan produk-produk internasional yang mahal. Beberapa produk memiliki pasar di berbagai negara, apalagi setelah ada sistem pemasaran secara daring. Bukan tidak mungkin produk tersebut juga berasal dari daerah kalian. Produk lokal yang juga menonjol adalah mebel, meja, kursi, lemari, cermin, hingga jendela dan pintu khas Indonesia sangat digemari oleh para pengoleksi di berbagai negara besar di dunia. Hampir di semua negara maju terdapat orang-orang yang mengoleksi produk Indonesia, termasuk yang berupa mebel. 3. Jasa lokal. Yang juga perlu diperhatikan di masing-masing daerah adalah penyedia jasa lokal. Tidak sedikit warga yang melayani jasa untuk masyarakat sekitarnya seperti jasa rias, jasa fotografi dan video, penjahit, potong rambut, memasak, cuci dan setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat. Ada juga jasa yang sangat khusus, di antaranya adalah jasa penitipan hewan peliharaan, jasa konsultasi keluarga,
jasa konsultasi talenta dan pengembangan cita-cita, bahkan jasa pengelola pesta pernikahan. Jasa membuat akuarium pun ada di Indonesia dan telah menjadi juara di berbagai perlombaan kelas dunia. Apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Lingkungan sekitar dan budaya lokal memiliki daya tarik luar biasa bila kalian cermati. Karena itu, lingkungan dan budaya lokal perlu diapresiasi atau dihargai sebaik-baiknya. Hanya masyarakat yang sungguh-sungguh menghargai lingkungan dan budayanya sendiri yang akan dapat menjadi masyarakat maju. Bentuk apresiasi terhadap lingkungan sekitar dan budaya lokal bermacam-macam. Di antaranya adalah ikut aktif melakukan atau menjalani praktik-praktik budaya. Selain itu juga mengkonsumsi makanan tradisional serta menggunakan produk dan jasa lokal. Setelah itu tentu ikut merawat dan mengembangkannya agar lebih baik lagi. 1. Aktif melakukan. Seperti disebutkan di atas, setiap kampung, desa, atau kelurahan memiliki kesenian lokal masing-masing, terutama seni tradisional. Untuk mengapresiasi atau menghargai produk dan jasa lokal, kalian tentu perlu aktif berpartisipasi ikut berkesenian tersebut. Bersamaan dengan itu, yang juga perlu dilakukan adalah permainan tradisional. Selain itu, di setiap daerah juga selalu ada tradisi yang dijalankan. Baik tradisi terkait dengan keluarga seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian, baik tradisi masyarakat atau upacara adat. Aktif berpartisipasi di acara demikian merupakan salah satu bentuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal. 2. Aktif mengonsumsi. Aktif mengonsumsi makanan tradisional juga merupakan bagian dari mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal. Semakin aktif mengonsumsi makanan tradisional, semakin tinggi pula apresiasi kalian pada makanan tradisional. Makanan tradisional dari beberapa negara bisa terkenal di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Hal tersebut dimulai dari kesungguhan bangsanya untuk mengonsumsi makanan tradisional masing-masing. Banyaknya konsumen di lingkungan sendiri akan mendorong peningkatan produksinya, baik dalam jumlah maupun kualitas. Pernah disebutkan bahwa jeruk di suatu daerah rasanya masam. Namun pemimpin daerah tersebut mengajak semua warganya untuk mengonsumsi jenis jeruk itu, serta meminta warganya untuk tidak mengonsumsi jeruk dari daerah lain. Pada akhirnya banyak orang mengonsumsinya, para petani pun berusaha keras untuk meningkatkan kualitas jeruknya, hingga pada akhirnya jeruk dari daerah setempat menjadi enak. 3. Aktif menggunakan. Bentuk apresiasi lainnya adalah dengan aktif menggunakan, yakni menggunakan produk dan jasa dari lingkungannya sendiri. Dengan aktif menggunakannya, kalian menghargai para pembuat produk dan penyedia jasa yang menjadi tetangga kalian masing-masing. Serupa kisah jeruk di atas, maka makin banyak yang menggunakan suatu produk atau jasa, akan makin mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa lokal. Hal itu akan membuat masyarakat setempat menjadi lebih maju secara bersama-sama. 4. Aktif mengembangkan. Selain aktif melakukan, mengonsumsi, dan menggunakan, yang juga diperlukan untuk mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal adalah aktif mengembangkan.
yakni ikut menata lingkungan sekitar agar lebih baik, berpartisipasi mengembangkan budaya lokal, hingga ikut meningkatkan mutu makanan tradisional serta produk dan jasa lokal. Hal itu dapat kalian lakukan sendiri. Antara lain dengan ikut memberi usulan agar kondisi lingkungan ditata lebih baik. Juga agar tradisi dan budaya dijaga dan dikembangkan. Lalu makanan tradisional diolah dan dikemas lebih baik, dan produk serta jasa lokal juga ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, pengembangan juga dapat dilakukan melalui kelompok. Seperti melalui keluarga masing-masing, maupun kelompok teman-teman sekolah atau masyarakat. Semua perlu berupaya membantu agar lingkungan sekitar dan budaya lokal menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, termasuk makanan tradisional serta produk dan jasa lokalnya. Tadi sudah melihat ya, melihat dan juga mendengarkan. Sekarang yaitu materi pertemuan yang sekarang, yaitu yang berhubungan dengan kebudayaan, kebudayaan lokal dan juga ya salah satunya makanan tradisional, terus juga tari-tari tradisional. Dan sekarang ya, setelah kalian melihat dan juga mendengarkan video tersebut, Ibu ingin membentuk suatu kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Sekarang silakan kelompok 1 ya, mejanya digabung dengan meja yang di belakangnya. Kelompok 2 juga sama, silakan membentuk kelompok, yaitu meja depan digabung dengan meja belakang. Kelompok 3 juga sama, silakan digabung ya, meja depan dengan meja belakang. Yuk, silakan membentuk kelompok. Untuk petunjuk pengerjaan LKPD, yaitu silakan nanti kalian amati gambar yang Ibu bagikan. Setelah diamati, silakan kalian kerjakan yang ada di gambar tersebut, yaitu baik kalian ceritakan tentang sejarahnya sampai produk yang dihasilkannya. Setelah selesai kalian mengerjakannya, nanti didiskusikan dan nanti maju presentasi, setiap kelompok maju ke depan. Ya, di sini lembaran LKPD-nya dalam bentuk lembaran kosong ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Ini gambarnya ya. Dan juga LKPD-nya. Silakan dikerjakan
Boleh lihat HP, silakan HP-nya dibuka, dilihat, silakan dicari. Yang berhubungan dengan materi sekarang. Ini gambar apa, noh? Hah? Membatik. Silakan ya kerjasama dengan yang lainnya. Cari ya jawabannya. Ini materinya ada hubungannya dengan tadi ya penayangan video tersebut. Ini gambar apa, Nok? Kerajinan rotan. Kerajinan rotan. Itu ada macam-macam ya. Silakan dari sejarah ya tentang rotan sampai bahan-bahan yang digunakan. Rotan itu biasanya untuk apa aja? Macamnya banyak kan ya? Iya. Nah, ini kelompok 3 ya. Gambaran apa? Tai topeng. Ayo, dicari jawabannya. Ya, sama-sama dikerjakan bareng-bareng ya. Tanya apa sih dia? Tanya apa ya? Tanya apa? Topeng apa itu namanya? Warnanya merah tuh. Apa namanya? Topeng apa? Restu. Topeng apa restu? Nih, begini nih gambarnya tuh. Kelana, ya benar ya. Kayak topeng kelana. Ada yang sulit? Tidak ada. Barangkali ada yang belum paham ya dengan gambar tersebut, boleh ditanyakan.
Macamnya banyak ya. Bisa dibuat tasnya. Gantian tuh ya. Gantian yang mengerjakannya sok ya, jangan satu sok. Dah. Dilanjut. Ini juga ya, sok gantian yang mengerjakannya. Jidan nih.
Itu kotanya macamnya banyak ya. Bentuknya apa aja nak itu nak? Ini ada Iya. keranjang. Keranjang yang terbuat dari apa nak? Kotanya. Terus apa lagi nak? Ada kursi. Terus? Terus apa lagi? Meja ya, ayunan bayi ya. Berarti banyak manfaatnya ya nak ya. Iya. Nah ini batik. Batik apa itu? Saya membatik ya. Nah iya. Batik apa aja? Batik. Banyak kan batik tuh. Batik apa aja, Delia? Ya, ada batik tulisnya. Terus apa lagi? Batik Megamendung. Itu coraknya ya nak ya. Ada batik tulis, batik capnya. Motifnya itu macam-macam ya. Di Cirebon apa itu? Terkenal dengan apa? Cirebon tuh. Motifnya. Megamendung ya benar ya. Nah ini gambar topeng ya. Nah topeng, coba macamnya ada berapa? Berapa macam topeng? Ada berapa macam? Di Cirebon. Cirebon tuh ada ya. Kita ada apa tuh namanya? Panji ya. Terus apa lagi? Sambat. Terus? Rumyang. Terus? Tumenggung. Terus? Kelana. Ada berapa? Ada 5 lah. Itu seperti di gambar apa namanya? Topeng kelana ya. Coba dilihat sejarahnya daripada topeng kelana. Ya, topeng ada berapa tadi tuh? 5 apa aja? Tadi sudah disebutkan tuh sama Aulia. Apa saja? Topeng, panji, terus panji yang warnanya putih ya. Terus kostumnya tuh samba yang kostumnya kuning ya. Terus rumyang juga kuning ya. Terus topeng tumenggung dan topeng kelana. Lah kostumnya warna apa kalau kelana tuh? Kedoknya tuh merah ya. Ini menceritakan tentang apa kalau apa topeng kelana? Karakter daripada topeng kelana tuh apa? Coba lihat ya. Karakter topeng kelana. Ya apa? Ibnu. Karakter topeng kelana. Karakternya apa nu? Apa tuh? Wah. Ya, yaitu karakternya tersebut yaitu penuh amarah ya. Yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, makanya kadang ya. Ya, Restu ya. Tahu ya? Ada berapa macam topeng yang ada di Cirebon khususnya? Ada berapa topeng?
5. Apa aja? Tadi itu kan sudah. Apa saja? Pan, panji, terus apa lagi? Nah, ya itu masuk ke dalam sambat, terus rumyang, terus apa lagi? Tumenggung, terus kelana. Lo apal ya? Ada berapa Ibnu? 5 ya, dihafalin ya. Ini juga rotan. Terkenal di mana rotan tuh? Di Cirebonnya tuh. Yang sudah barang jadinya tuh. Produk jadinya tuh. Di mana tuh? Di? Di? Rumbon ya. Rumbon tuh itu kan terkenal dengan produk ya, kerajinan rotannya. Tapi sudah dalam bentuk kerajinan ya. Bukan bahan bakunya. Kalau bahan bakunya ada di Kalimantan. Ini bentuknya apa itu? Dari rotan tuh, dibuat apa? Ya ini dibuat apa ini? Keranjang, tong sampah juga bisa ya. Terus apa lagi? Tas tuh. Apa lagi? Oke, tuh ya untuk itu tuh ya hantaran pengantin tuh ya. Apa aja isong? Ya bentuk kerajinan rotan. Tadi sudah disebutkan tuh. Apa? Piring bisa ya. Terus apa lagi? Ya nggak bisa gelas ya. Kalau gelas nantinya bocor ya. Apa lagi? Apa lagi tadi? Meja ya. Terus apa lagi? Kursi. Bayu apa lagi yuk? Buket. Terus untuk apa lagi? Apa lagi? Apa? Oh, untuk vas bunga ya. Iya. Terus apa lagi? Jidan. Untuk apa Dan? Ayo bentuknya. Kerajinan rotan. Apa lagi? Tas. Terus? Abian. Apa Yan? Oh, bukan ayam. Anggap ayam ya. Oh iya, terus apa lagi? Emang benar ada ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayunan ya untuk bayi ya. Kalau ayunan untuk orang dewasa mah nggak bisa ya. Bisa dah. Bisa ya. Keranjang apa? Baju. Terus apa lagi? Banyak loh ya. Kasur apa? Oh, untuk kasur bayi ya. Iya, bukan kasurnya Bayu ya, bukan ya. Untuk bayi ya. Kalau untuk bayi bisa kuat ya, tapi kalau untuk Bayu ya. Lah ini nih, bentuk apa ini? Dibuat apa itu? Iya, bentuk bebek ya. Apa itu namanya? Tuh, ya, dibuat apa? Boneka ya, celengan, kreatif banyak ya. Sekarang bentuk yang bahan bakunya dari rotan itu. Enggak buat meja dan kursi saja, tapi juga untuk hiasannya. Untuk apa lagi? Abian. Dug-dug. Oh, untuk itu tuh ya? Ituin makanan tuh ya? Tutup makanan tuh ya? Iya, bisa ya. Iya, malahan bagus dari rotan ya dibanding dari apa tuh? Dari plastik ya? Terus apa lagi selain buat itu? Nah, tuh di model-modelnya banyak ya.
dibuat hiasan. Kayak kereta bayi. Oh iya, ya. Itu tuh kayak ayunan ya? Iya, cuma ini apa? Dibentuk ada sepedanya ya. Berarti banyak sekali manfaatnya ya. Nih, yang batik gimana batik? Nah, iya. Batik kalau di Cirebon terkenal dengan batik apa? Iya, batik Megamendung. Batik terus mie ya, itu ininya ya. Ya, Megamendung salah satunya punya Cirebon ya. Tuh, alat yang dipakai untuk membatik apa aja? Ada apa tuh? Ya, apa? Apa aja? Ada apa aja? Ilham. Ya, untuk membatik tuh ya, itu alatnya apa saja? Pewarna, terus juga apa lagi? Terus malam ya, canting ya, kompor kecil tuh ya. Terus apa lagi? Nah iya, terus apa lagi? Nah, yang batiknya perlu duduk enggak itu? Yang batiknya kan perlu duduk kan? Nah, jadi perlu adanya dingkliknya, kursi dingklik ya. Nah, ya biasanya kan ada kursi dingklik kan, kursi yang kecil tuh ya. Terus butuh yang namanya kain juga ya untuk bahan membatiknya. Waktunya mau habis ya, silakan masih ada 5 menit lagi. Ini kelompok 2 udah selesai tuh. Sudah. Kelompok 3 belum ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah ya. Nanti nunggu. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ini siapa? Udah selesai ya, waktunya udah habis ya. Kalau sudah habis ya, tinggal waktunya presentasi di depan ya. Nanti silakan presentasi tersebut akan diamati oleh kelompok yang lainnya. Yang sudah siap kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan produk membatik. 1. Batik adalah produk kesenian Indonesia yang banyak disukai oleh banyak negara. Terbukti bahwa banyak sekali turis mancanegara yang membawa cenderamata berupa batik apabila mereka datang berkunjung ke negara Indonesia.
Batik Indonesia adalah produk yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yang awalnya digunakan oleh para raja serta keluarga-keluarganya. Namun, dengan adanya perkembangan zaman yang pesat, membuat batik Indonesia semakin dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Sampai sekarang, batik dikenal sebagai salah satu karya yang sudah menjadi kebanggaan negara Indonesia. Motif-motif yang ada pada kain batik Indonesia sangat beragam dan masing-masing motif tersebut menggambarkan suatu makna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, batik sudah menjadi suatu pekerjaan sehari-hari bagi para wanita Indonesia, terutama para ibu rumah tangga, untuk menghasilkan pendapatan melalui karya kesenian batik yang diciptakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk dapat menjaga batik sebagai kebudayaan dan warisan negara Indonesia adalah dengan menumbuhkan semangat berpakaian batik. Sebagai bagian dari negara Indonesia, generasi-generasi muda harus kampus, rumah, dan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, generasi muda semakin memahami bahwa batik tidak hanya dapat digunakan oleh kaum-kaum penting saja dalam acara formal, tetapi batik justru dapat digabungkan dengan tren fashion modern pada zaman sekarang ini. Selain itu, generasi muda juga dapat menyampaikan perspektif atau pandangan tentang pesan dan nilai dalam batik. Mempelajari tentang batik secara dalam juga merupakan bentuk dari menghargai batik itu sendiri. Batik memiliki beragam jenis dan ada jenis batik yang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Oleh karenanya, sangat penting untuk memiliki ilmu dasar mengenai batik agar tidak keliru menggunakan kain tradisional Indonesia tersebut. 2. Batik keraton. Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman pada awalnya merupakan hasil kecintaan keluarga keraton pada seni lukis. Dahulu, lukisan masih menggunakan daun lontar sebagai kanvasnya. Hasil lukisan kemudian dibawa keluarga oleh para abdi dalam. Seiring waktu, batik Cirebon mengalami perkembangan. Media gambar tidak lagi menggunakan daun lontar, melainkan katun. Umumnya, batik yang berasal dari keraton memiliki warna cenderung gelap. Warna seperti hitam, merah tua, coklat mendominasi. Dalam hal tata letak, batik keraton umumnya tersusun horizontal dalam 3 lajur yang menggambarkan jajaran atas, tengah, dan bawah. Ciri-ciri yang kemudian membedakan batik keraton dari batik daerah pesisir. Motif batik Cirebon yang paling terkenal adalah megamendung yang berbentuk gumpal-gumpalan awan putih. Motif ini memiliki makna kehidupan dunia atas, kebebasan, atau bisa pula awan membawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Motif megamendung dibuat oleh Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran dan pendiri Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana juga paman dari Sunan Gunung Jati. Versi lain menyebut motif ini diadaptasi dari hiasan keramik yang dibawa Putri Ong Tain, putri Kaisar Honggi dari masa dinasti Ming saat menikah dengan Sunan Gunung Jati. Pernikahan ini menjadi gerbang masuknya pengaruh budaya dan tradisi Cina, termasuk dalam proses dan seni pembuatan batik keraton. Ada beberapa antara motif megamendung dari Cina dan Cirebon. Misalnya, garis awan pada motif megamendung Cina berupa bulatan atau lingkaran, sedangkan motif Cirebon cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Selanjutnya silakan kelompok berapa yang mau maju lagi? Ya, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kerajinan rotan. Rotan adalah salah satu bahan alam selain kayu yang dapat digunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Saat ini bisnis kerajinan dari rotan semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini karena kerajinan dari rotan memiliki beberapa keunggulan dari kerajinan kayu, yaitu lebih tahan lama, lebih kuat, mudah dibentuk, dan lain-lain. Produk-produk yang dapat dihasilkan dari rotan diantaranya tas, kursi, piring, vas bunga, tudung nasi, bakul, keranjang, dan lain-lain. Banyak sekali kan produk yang dapat dihasilkan dari bahan rotan. Setiap pengrajin memiliki keahlian yang didasarkan proses dan tahapan pelaksanaan produksi, seperti penyortir bahan, pembuat rangka, penganyam, dan penyelesai tahap akhir. Masing-masing pengrajin mengerjakan tahap produksi sesuai dengan keahliannya. Setiap tahap pekerjaan yang sudah selesai segera dikirim ke perusahaan. Kemudian pihak perusahaan mengirimnya ke pengrajin lain untuk mengerjakan proses selanjutnya. Ada pula kelompok pengrajin yang mengerjakan proses produksi dari mulai dari awal sampai selesai. Kelompok pengrajin seperti ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Kelompok pengrajin rotan seperti ini mengirimkan hasil kerajinan berbentuk barang jadi ke perusahaan ekspor. Di perusahaan ini, hasil kerajinan rotan masih mengalami proses finishing berupa pendempulan, pengecatan, dan pengepakan. 2. Kerajinan rotan. Jika Anda penggemar aneka kerajinan dari rotan, tidak ada salahnya sesekali memiliki koleksi dari salah satu perajin Cirebon. Untuk variasinya terbilang banyak, mulai dari keranjang, tudung saji, meja, kursi, rak, sampai pot dinding juga ada. Kerajinan rotan khas Cirebon memang bernilai tinggi, bahkan kualitasnya tidak diragukan lagi, sebab sudah banyak diekspor ke luar negeri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tarian tradisional, salah satunya yaitu tari topeng. 1. Tari topeng sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tarian ini kemudian berkembang pada abad ke-10 hingga ke-16 Masehi. Saat itu adalah masa pemerintahan Prabu Panji Dewa. Beliau adalah Raja Jenggala yang ada di Jawa Timur. Lalu seiring berjalannya waktu, tari topeng mulai menyebar ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah daerah Cirebon. Ketika tari topeng hadir di daerah Cirebon, tarian ini kemudian berbaur atau menyatu dengan kesenian daerah, sehingga hal tersebut menciptakan sebuah tarian yang khas dan unik. Tari ini mempunyai makna, simbol, dan juga filosofi tertentu, mulai dari percintaan, kepemimpinan, dan juga kebijaksanaan dalam penunjukannya. Makna-makna tersebut akan disampaikan kepada para penonton supaya lebih mudah dimengerti dan bisa diambil sebagai pelajaran dari tari topeng. Jika merujuk pada cerita yang beredar di masyarakat, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga sempat menggunakan tari topeng sebagai media dakwah. Cara mempresiasikan tari topeng menurut kelompok kami agar tari topeng tidak hilang dan tetap ada di era globalisasi, anak muda harus bisa melestarikan tari tradisional dengan mempelajari tari topeng sehingga dapat diajarkan ke generasi selanjutnya. Dan juga masyarakat harus menampilkan tari topeng
pada acara adat desa dan acara-acara lainnya supaya tari topeng bisa dikenal oleh anak-anak muda sekarang. 2. Cara melestarikan seni topeng atau segala jenis seni di Indonesia antara lain 1. Mempelajari lebih dalam dan mempraktekkan seni tersebut ke khalayak masyarakat. 2. Mengenalkan seni tersebut kepada masyarakat, terutama masyarakat awam. 3. Menetapkan hak paten, hak kepemilikan agar tidak diklaim negara lain. 4. Mengadakan pameran di mana pada pameran seni tersebut kita menunjukkan seni topeng yang kita pelajari ke khalayak masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasinya ketiga-tiganya alhamdulillah bagus semua. Kita kasih tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang tadi ke depan. Selanjutnya silakan kalian membetulkan meja dan kursi seperti semula menghadap ke depan. Ya, silakan ditata seperti semula.
Iya, nanti kalau udah selesai ya baru diklik kirimnya tuh. Ya, waktunya sedikit lagi, yaitu 2 menit lagi. Silakan yang belum, ya, dikerjakan. Jangan sampai dikosongkan. Sudah, Lin? Sudah. Yang lain sudah semua? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Kalau sudah semua silakan diklik kirimnya ya. Biar nanti dinilai oleh Ibu. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan ya. HP-nya disimpan. Sudah disimpan? Sudah. Ibu mau bertanya nih. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan ya, karena kita lihat apa? Tadi nonton video ya, biar lebih mengena di pembelajaran hari ini. Kalau menyenangkan ya, ayo kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Yuk, satu. Dan untuk pembelajaran sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baik materinya akan disimpulkan oleh perwakilan dari siswa-siswi. Silakan siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Nadia. Kesimpulannya yaitu bahwa produk lokal khas daerah adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil di daerah, baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha. Sedangkan kerajinan pasar lokal adalah produk kerajinan yang dibuat atau diproduksi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar kita, serta dipasarkan lokal. Manfaat dalam menggunakan produk dalam negeri seperti turut mendukung dan mengembangkan bisnis lokal, membuat lapangan pekerjaan, produk berkualitas dengan harga murah, meningkatkan devisi serta perekonomian negara. Ya, tadi sudah disimpulkan oleh teman kita dan Ibu akan melengkapi. Tadi sudah dijelaskan oleh Nadia. Ya, dan juga di sini bahwa produk daripada hasil kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita, salah satunya yaitu produk lokal, yaitu yang sudah kalian amati video tersebut, yaitu ada yang berhubungan dengan kegiatan membatik ya, batik hasil produk dalam negeri khususnya yaitu produk lokal. Terus juga tadi ada kerajinan rotan ya, yang bentuknya, macamnya, serta manfaat dari rotan tersebut yaitu banyak sekali yang sudah dipresentasikan tadi oleh kelompok 2 ya. Terus ada lagi yaitu tentang macam-macam tari tradisional yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 3 juga, yaitu tari tradisional, salah satunya yaitu tari topeng ya. Tadi tari topeng gambarnya yaitu tari topeng kelana, dan tari topeng juga yaitu macamnya banyak sekali ya. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3 ya, dari tadi sudah ada Restu, Tahta ya, Ibnu, Randy, Cynthia, Aulia tadi sudah diskusi membahas tentang tari tradisional, khususnya yaitu tari topeng. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk materi selanjutnya minggu depan nanti ya, yaitu materinya yang berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk mengakhirinya ya, di sini silakan kalian siap-siap
Ya, siap-siap untuk pulang. Silakan tas, buku, ya, HP dan lain sebagainya. Silakan dimasukkan ke dalam tas. Kita siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum pulang, nanti kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ya, sebelum pulang kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Mari kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, boleh pulang. Yuk, salim dulu. Yuk. Hati-hati ya. Hati-hati pulangnya.